Sejarah dan urgensi pewarnaan gram. Pewarnaan gram awalnya dikembangkan untuk membedakan bakteri pneumococcus dari jaringan paru-paru pasien pneumonia. Hans Christian Gram menemukan bahwa beberapa bakteri tetap mempertahankan warna ungu dengan kristal violet meskipun telah dicuci dengan alkohol, sementara yang lainnya luntur. Urgensi dalam mikrobiologi pangan. Pewarnaan gram merupakan langkah pertama dan yang paling cepat untuk mengelompokkan bakteri ke dalam dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif loh. Terus jenis bakteri yang menentukan potensi bahaya. Misalnya, banyak bakteri gram positif seperti Bacillus sp yang mampu membentuk endospora yang tahan panas, yang mampu menjelaskan mengapa mereka bisa muncul di produk UHT. Selain itu, bakteri gram positif dan negatif memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap sanitizer dan antibiotik karena perbedaan struktur dinding selnya. Negatif melalui karakteristiknya. Yang pertama ada warna akhir. Terus ada dinding sel, peptidoglikan, membran luar, toksin yang dihasilkan, ketahanan fisik, dan contoh bakteri. Untuk prosedurnya, yang pertama dibersihkan kaca preparat dengan alkohol 70%, dipijarkan jarum OC dan ditunggu hingga dingin, lalu bakteri diambil dari media lalu diratakan di atas preparat gelas. Yang ketiga, dipijarkan kaca preparat hingga kering, lalu diteteskan larutan zat warna kristal violet sebanyak 2-3 tetes dan didiamkan selama 1 menit. Diberikan aqueous mengalir pada preparat dan dikeringkan, diteteskan larutan Lugol dan dibiarkan selama 1 menit lalu dicuci dengan aqueous mengalir dan dikeringkan, lalu diberikan lagi larutan alkohol 70% selama 30 detik, lalu dicuci dengan aqueous mengalir dan dikeringkan, lalu diteteskan dengan larutan safranin selama 20 menit dan dicuci dengan aqueous mengalir dan dikeringkan serta diamati kaca preparat. Terdapat 4 zat warna dan fungsinya. Yang pertama itu kristal violet sebagai pewarna utama, memberikan warna ungu pada semua sel. Yang kedua, Lugol atau iodin untuk mengikat kristal violet agar menetap lebih kuat di dalam sel untuk membentuk kompleks CV1. Yang ketiga, alkohol 96% sebagai dekolorisator. Pada gram positif menyusutkan polipeptidoglikan sehingga ungu tetap bertahan. Pada gram negatif melarutkan lipid pada membran luar menyebabkan warna ungu luntur. Dan yang terakhir ada safranin yang memberikan warna merah pada bakteri yang telah luntur atau gram negatif. Menurut literatur Saputra dan kawan-kawan pada tahun 2016, terdapat 2 bakteri yang terindikasi. Yang pertama, genus Streptococcus, di mana bakteri gram positif yang berbentuk kokus tersusun membentuk rantai atau berpasangan. Yang kedua, memiliki sifat biokimia, yang mana bersifat katalase negatif dan umumnya merupakan bagian dari bakteri asam laktat. Keberadaannya dalam produk susu kering dikaitkan dengan sifat termodorik, yaitu kemampuan sel vegetatif untuk bertahan pada proses pemanasan suhu tinggi meskipun tidak membentuk spora. Yang kedua, Staphylococcus aureus. Bakteri gram positif ini membentuk bulat atau kokus yang tersusun menyerupai gelomboran buah anggur. Dengan sifat biokimia bersifat katalase positif dan koagulasi positif, dan memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap stres lingkungan, termasuk stres osmotik dan fluktuasi suhu pada produk pangan.
Berdasarkan hasil percobaan diperoleh sampel pada susu UHT dengan perbesaran 4 kali yaitu gram positif. Dan hasil yaitu warna selnya ungu pekat.